نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan begitu nikmat, begitu banyak nikmat, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehatul afiat, sehingga alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali untuk bersama-sama menuntut ilmu syariat yang mudah-mudahan dengan ngumpulnya kita pada malam ini dan siapapun yang mendengar, insyaallah kita semua diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki kita diberikan keberkahan oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan anak turunan kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, kita dikumpulkan kembali nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang sifat ulama al-akhirah, tentang ciri-ciri ulama akhirat. Kita sudah sampaikan ada yang namanya ulama dunia, ada yang namanya ulama akhirat. Dua ini berbeda. Ulama dunia semakin mendekati kiamat semakin banyak. Mereka memahami ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Bahkan mereka menjual agama demi kepentingan dunia. Yabi'una akhiratahum bi'aradin minad dunya, kata Nabi. Mereka jual agama demi kepentingan dan kekayaan dunianya. Ada juga ulama akhirat. Nah, disinilah kita sampaikan ciri-cirinya. Sebagaimana kita bisa sampaikan sebelumnya, di antara ciri ulama akhirat, aina yakunu munqabidina ala salatin, mereka selalu menjauhkan diri dan menahan diri dari mendekati para penguasa. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu berkata, iyyaka, berhati-hatilah kamu, wa mawaqifal fitan, berhati-hatilah kamu dari tempat-tempat fitnah. Itu kata siapa? Hudzaifah radhiyallahu anhu. Berhati-hatilah kamu dari tempat-tempat fitnah. Qila wa mahiya, orang-orang bertanya kepada Hudzaifah, apa itu tempat-tempat fitnah? Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, abwabul umara, yaitu pintu penguasa. Pintu penguasa itu adalah tempat fitnah. Bukan kita bilang penguasa jahat semua, tidak. Cuman gak sedikit di akhir zaman penguasa-penguasa yang mereka hanya memikirkan dirinya dan dunianya, sehingga ulama yang dekat dengan mereka akan masuk dalam fitnah. Maka kata Hudzaifah, hati-hati dari pintu fitnah. Apa itu pintu fitnah? Pintu-pintu para penguasa. Yadkhulu ahadakum 'alal amir. Seseorang di antara kamu berjumpa dengan penguasa, fayusaddiqahu bil kadhibi, maka dia akan mempercayai kebohongan penguasa. Kalau sudah dekat dengan penguasa yang zalim, dia berdusta pun kita benarkan kedustaannya. Ini bahaya ini. Makanya beliau sudah ingatin nih. Yarkhulu ahadakum, seseorang di antara kamu, dia masuk kepada penguasa, maksudnya bergaul, berkecimpung dengan penguasa, fayusaddiqahu bil kadzib, maka dia akan percaya
akan kedustaan penguasa. Arti penguasa berdusta pun masih dibenerin sama dia. Dia berani ketemu dengan masyarakat, dia mensucikan nama atau penguasa, padahal jelas-jelas dia penguasa zalim. Dia ngambil uang rakyat, dinipu rakyat, ini ulama berani pasang badan bela. Dengan dalih, saya kenal nih penguasa orang baik, rajin sholat, saya dekat dengan dia. Semua yang disampaikan itu fitnah, padahal dia tahu penguasa zalim sebenarnya. Cuman bagaimana caranya dia tetap nyari muka kepada penguasa. Itulah bahayanya kalau seorang ulama dekat dengan penguasa yang zalim. Cuman saya bilang, nggak semua orang ulama ataupun orang-orang ahli ilmu yang dekat dengan penguasa itu kita anggap semuanya orang jahat. Tidak. Ada yang niatnya baik, yaitu untuk meluruskan setiap kesalahan atau kekeliruan dari penguasa. Itu niatnya baik, ulama yang begitu. Cuman nggak sedikit ulama di akhir zaman tujuannya beda, bukan meluruskan, tapi mencari kepentingan. Sehingga dia berani bela yang zalim, padahal dia ikut andil dalam kezaliman. Ada orang melihat orang dibunuh dan dia girang dengan pembunuhan itu, dia ikut serta dalam pembunuhan, kata Nabi. Dia padahal nggak ikut bunuh, cuma dengar fulan bunuh orang, bunuh fulan, bagus dia mati. Gue juga enak sama dia. Dia ikut membunuh dosanya. Padahal dia nggak ngebunuh, cuman dia ridha dengan pembunuhan. Sama, ridha dengan kezaliman berarti ulama ikut berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu wa ardhah, Sayyidina Hudzaifah, beliau mengingatkan, berhati-hatilah dari pintu-pintu fitnah. Ditanya apa itu pintu fitnah wahai Hudzaifah? Kata beliau, pintu-pintu penguasa. Seorang di antara kamu masuk dan berkecimpungan atau dia bergaul dengan penguasa, fa yusaddiqahu bil kadzib, maka dia akan membenarkan kebohongan dan kedustaan penguasa. Wa yaqul ma laysa fi, dia akan puji-puji penguasa tersebut dengan pujian-pujian di mana semua pujian itu pada dasarnya nggak ada di penguasa itu. Itu penguasa zalim parah. Cuman nih ulama berani muji-muji dengan pujian yang dusta demi mencari muka di hadapan penguasa. Nah, ini ulama-ulama begini yang menjadi fitnah terbesar. Yang dikatakan oleh Nabi, inna akhwafu ma akhafu alaikum minan dajjal. Ada sesuatu yang aku takutkan atas kalian terhadap kalian daripada dajjal. Di situ sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ada fitnah lebih besar daripada dajjal? Kata Nabi, ada. Apa itu fitnah lebih besar dari dajjal? Ulama as-su, ulama-ulama jahat. Yaitu ulama-ulama dunia. Alhamdulillah min dzalik. Ulama dunia beda dengan yang disabdakan sama Nabi. Di akhir zaman akan muncul orang-orang yang menyampaikan agama padahal mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka berfatwa, mereka sesat dan menyesatkan. Itu namanya siapa? Ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang yang bukan ahli agama tapi dianggap ahli agama. Itu beda lagi, itu fitnah juga. Cuman yang paling banyak yang menjadi fitnah terbesar itu ulama yang nggak ngamalin ilmunya, yang disebut dengan ulama as-su, ulama-ulama jahat. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib, idza ra'aitum al-'alima yaghsha al-umara. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib berkata, idza ra'aitum, apabila kalian melihat, apabila ra'aitum kalian melihat, al-alim seorang ulama, yaghshal umara mendekati dekat dengan umara, apabila kalian melihat seorang alim dekat dengan umara, dengan penguasa, maksudnya umara itu penguasa ya. Apabila kalian melihat seorang alim dekat dengan penguasa, fahdharu minhu, maka berhati-hatilah dari orang alim tersebut. Fa innahu lissun, karena sesungguhnya orang alim tersebut adalah penjahat. Wah, ini lebih keras lagi nih dari Imam Sa'id ibn Musayyib. Apabila kalian
melihat orang alim dekat dengan penguasa, maka berhati-hatilah dari orang alim tersebut, karena sesungguhnya dia adalah penjahat. Ya, makanya tetap Anda bilang kita nggak bisa nuduh semua orang alim begitu. Ada orang alim dekat tujuannya baik. Yang tahu cuman orang alim itu dia sendiri. Dia dekat sama penguasa tujuan apa? Ngelurusin apa, nyari manfaat. Nyari manfaat. Nah, termasuk ini yang disampaikan oleh Sa'id bin Musayyib. Itu adalah penjahat tuh ulama tuh. Cuman kalau tujuannya menasehati, meluruskan, kalau salah dinasehatin, itu ulama akhirat. Makanya ketika ada ulama-ulama ngeritik kebijakan pemerintah yang salah, harusnya pemerintah itu berterima kasih. Masih ada orang yang ngeritik tujuannya baik, biar umarannya, penguasanya adil, dikritik. Justru berterima kasih ada orang nasihatin. Sebagaimana kita berterima kasih kepada orang yang nyelamatin kita. Kobra samping kita mau matok deh, tinggal kita dipatok mati gitu. Ada orang nggak negor, bangun, ada kobra, kita selamat. Gimana terima kasih kita? Lebih-lebih lagi ada penguasa yang salah jalan, dinasehatin sama ulama. Lebih-lebih lagi harusnya terima kasih. Kenapa? Karena ini ulama berani menyampaikan yang hak supaya si penguasa tadi selamat dari api neraka. Ini ngambek malah. Ada penguasa mungkin oknum gitu bilang ketika dinasehatin kagak terima. Malah ulama yang nasehatin dibilangnya ulama ekstrim. Dan terus seluruh ulama semua diam, nggak boleh ngomong apa-apa. Diam pokoknya dah. Mau salah tuh RT ente, RW ente, kelurahan ente, udah diam aja diam. Mau dia salah diamin, urusan dia sama Allah deh. Nggak bisa. Afdalul jihad qaulul haq amam sultan zalim atau kama qala Nabi. Jadi sebaik-baiknya jihad itu di akhir zaman menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Karena itu semua nasihat, kecuali ini ulama di samping dia menyampaikan, ngajak masyarakat untuk kudeta, ngajak masyarakat bikin gaduh. Nah itu nggak benar. Kalau nasihat kan kita terima. Siapapun nasihatin kita kan bagus. Hakikat nasihat datangnya dari Allah. Manusia cuman alat disuruh sama Allah nyampein pesan-pesannya kepada orang. Makanya ketika kita dinasihatin kita salah, ingat Allah lagi nasihatin kita. Cuman melalui mulut orang. Kalau Allah langsung nurunin wahyu, itu Nabi kalau begitu. Kan kita bukan Nabi ya. Melalui mulut orang, Allah nasihatin kita. Makanya ketika kita nggak mau sholat, tiba-tiba ada orang nasihatin. Jangan begitu, sholat, nggak takut Allah murka. Itu Allah lagi nasihatin kita. Cuman melalui mulut orang. Arti Allah sayang nggak itu? Arti Allah sayang, negor ente secara langsung, tapi melalui orang. Justru ketika ente nggak dapat nasihat, orang takut nasihatin ente berarti Fir'aun. Sampai Allah nggak mau gerakin mulut orang untuk nasihatin, berarti lebih dari iblis ini mah. Justru bersyukur ketika ada nasihat. Maka di sini kita ingatkan kembali, tidak semua ulama dekat dengan umara jahat, tergantung niat si ulamanya, tergantung tujuannya. Cuman kalau kita melihat ada ulama penjilat dia, dan ketahuan perilakunya tidak baik, perlakuannya apa? Nggak pantas menjadi ulama, dekat dengan umara. Oh ini jahat nih. Hati-hati, ini penjahat. Orang yang kayak gini fitnahnya lebih besar daripada dajjal. Wa qala ba'du salaf, dikatakan oleh sebagian salafus saleh, innaka la tusib min dunyahum syai'a. Jadi ada sebagian salafus saleh itu maksudnya apa? Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. 3 abad dari zaman Nabi itu zaman salaf. Ingat aja ya, 3 abad dari zaman Nabi itu yang disebut dengan salafus saleh. Setelah 3 abad keempat, kelima dan seterusnya disebutnya dengan khalaf. Khalaf. Maka kalau ada orang ngaku kami paling salaf, kami salafi. Begitu kita lihat ajarannya ajaran 700 Hijriah. Ajarannya dari ulama 600 Hijriah. Itu salafi apa khalafi? Itu khalafi bukan salafi. Salafi itu ngikutin 3 abad dari zaman Nabi. Nah itu salaf namanya. Termasuk 4 madhab itu salaf.
Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka disebut salaf. Jadi yang ngikutin madhab, dia patuh dengan madhab yang diikuti, itu pengikut salaf namanya. Kalau ada orang nggak terima madhab, udah Quran dan Sunnah nafsirin sendiri, ini ajaran salaf. Salaf yang mana? Mungkin ada kali salaf, cuman salafnya nggak tahu tuh di Eropa, di mana itu. Emang zaman-zaman Nabi cuma di Eropa. Mungkin itu hal yang diikutin sama dia. Jadi salah, salah apa bahasanya gitu. Salah penamaan. Harusnya nama mereka kok khalaf ya. Hati-hati. Jangan terkecoh dengan bahasa salaf. Sebagian ulama salaf berkata, ketika engkau mengharapkan sesuatu dari dunia penguasa, ingat ya, innaka la tusib min dunyahum syai'a, ketika engkau mengharapkan sesuatu dari dunia penguasa, mengharapkan sesuatu dari penguasa, illa asabu min dinika afdalu minhu. Ketika engkau mengharapkan sesuatu dari dunia penguasa, nescaya yang mereka ambil dari akhiratmu lebih banyak. Nescaya yang mereka ambil dari akhiratmu lebih banyak. Maksudnya gimana? Ketika ente mengharapkan dunia dari penguasa, agama yang ente miliki, iman yang ente miliki akan hilang lebih banyak daripada yang ente harapkan dari mereka. Ente ngarapin apa dari penguasa? Duit 1 triliun dikasih. Separuh iman ente hilang. Lebih besar mana? 1 triliun apa separuh iman hilang? Separuh iman hilang. Itu maksudnya. Ketika engkau mengharapkan sesuatu dari dunia penguasa, nescaya yang diambil dari apa? Nescaya yang mereka ambil dari akhiratmu lebih banyak dan lebih besar. Ente mengharapkan dunia, taruh minta 2 triliun dikasih. Cuman taruhannya iman ente hilang, lebih besar mana? Nah, lebih besar iman hilang, naudzubillah min dzalik. Maka jangan pernah mengharapkan sesuatu lah. Maka Nabi bilang kalau kita nggak ada tujuan baik dekat dengan penguasa, nasihatin dan ngarahin, jangan coba-coba dekat. Ujung-ujungnya pasti jual agama, pasti. Sedangkan dunia ini hanya sementara, kita akan bawa segala amal perbuatan kita dipertanggungjawabkan di dalam kubur sebelum di akhirat. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Ingat, kita semua akan mati. Masuk ke alam kubur, kita akan dengar tuh langkah orang-orang yang nganterin ketika mereka pulang. Kita bakal dengar. Begitu sudah selesai dari langkah mereka, nggak terdengar lagi, kita digencet oleh kuburan. Itu pasti. Cuman digencetnya gimana tergantung amal. Yang baik digencetnya seperti ibu yang meluk anaknya. Yang jahat digencet sampai remuk badannya. Baru meluas lagi, datanglah 2 malaikat. Mungkar dan Nakir. Kita disuruh duduk ditanya sama mereka. Jadi prosesnya serem, yang selamat, yang berpikir di dunia ini. Bukan yang senang-senang di dunia. Ingat, yang selamat, yang berpikir, bukan yang senang-senang. Dunia bukan tempat senang-senang. Dunia tempat berpikir. Bagaimana kita selamat di akhirat. Kalau dunia ente pengen senang, pengen wah, pengen ini, nggak pernah berpikir tentang kematian, mau kemana sih? Ini anak kasih ibarat begini, kalau seandainya Allah takdirkan dan Allah sudah tetapkan ente meninggal dan dikubur di sini, seandainya nih, ente punya segala-galanya dari dunia, ente mau ngiter kemanapun, ujung-ujungnya ke sini ya, ujung-ujungnya ke sini. Ente punya segala-galanya ente nikmatin, ujung-ujungnya ke sini. Yang ente bawa cuman amal perbuatan. Pikirin baik-baik. Jangan terlena dengan dunia, jual akhirat, bahaya. Dan seselnya itu seumur hidup deh, selamanya, bukan seumur hidup, selamanya. Karena begitu meninggal, selamanya penyesalan. Maka orang-orang yang masuk neraka diibaratkan sama Nabi, mereka nangis minta ampun kepada Allah, nangis dari air mata keluar darah. Dari darah keluar nanah. Jadi mereka nangis sampai air matanya habis. Karena habis yang keluar apa? Darah. Sampai habis yang keluar nanah. Dimaafin nggak? Nggak bisa kata Allah. Lo ketika di dunia gue maafin.
Cuman di dunia lu sia-siain. Sekarang mau nangis, nggak guna. Tempat nangis tuh di dunia. Setetes air mata sekecil apapun keluar ingat dosa, dosa besar pun Allah hapus. Jangankan dosa kecil, dosa besar Allah hapus. Setetes air mata. Itu di dunia, di akhirat semuanya berbeda. Makanya jangan mikirin dunia berlebihan, lupa akhirat. Yang kita harapkan itu amal soleh. Dunia kita tinggal bisa menjadi musibah, bisa menjadi nikmat. Dunia itu bisa jadi musibah juga di akhirat. Kalau kita salah menggunakan sumber yang haram, bisa nikmat kalau kita di jalan yang benar. Kemudian wa min sifat ulama al-akhirah an la yatasarra'u ilal fatwa. Nah, ini penting nih. Di antara sifat-sifat ulama akhirat, ulama yang takut kepada Allah, an la yatasarra'u ilal fatwa, mereka tidak terburu-buru mengeluarkan fatwa. Itu ulama akhirat tuh. Ketika ditanya sesuatu nggak langsung ngejawab, dia nyari tahu benar apa enggak. Atau kalau sudah yakin dengan jawaban, baru disampaikan. Ketika nggak yakin, dia berani bilang wallahu a'lam. Nanti saya cari dulu benar apa kagak atau jawabannya begitu. Atau saya belum tahu jawabannya, saya lupa. Tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang saya sampaikan. Nah, itu ulama benar. Nggak sembarangan setiap ditanya dijawab padahal ngaco jawabannya. Itu nggak sedikit yang begitu Anda bilang kan? Berkali-kali yang diceritakan antum nggak sedikit. Bahkan ustadz-ustadz yang terkenal di TV. Tahu dari lulusan mana, nggak tahu juga lulusan mana ya. Cuman karena dia di TV, dia malu, dia punya harga diri jatuh karena sering diundang. Ketika ditanya, jawab seenak jidat dia udah. Yang penting jangan sampai dibilang nggak bisa jawab, jawab aja udah. Ada pertanyaan dari seorang ibu-ibu, Ustadz, kalau anak saya kerjanya di tempat yang haram, penghasilannya haram, apakah dia boleh bertahan? Apa harus keluar? Logika sederhana, kalau ente ditanya jawaban ente apa? Keluar apa bertahan aja dulu? Pakai logikanya gitu ya, nggak usah pakai dalil ya. Logika orang yang waras pasti bilang keluar, dosa. Dia jawabnya apa? Udah bu, nggak apa-apa bertahan dulu sambil nyari kerjaan lain. Nanti kalau dapat kerjaan lain, baru anak ibu keluar dari situ. Lah kalau dicabut nyawanya lagi begitu gimana? Kok dosa ditantangin? Maaf, apa bedanya? Maaf ya, ini sebagai contoh aja. Ada wanita penghibur, apa bahasa halusnya? Jangkrik malam, kupu-kupu malam ya. Kupu-kupu malam. Nah, biasa menghibur apa? Laki-laki hidung belang, hidung copot, atau hidung apa lagi tuh. Tiba-tiba nanya sama ente, kerjaannya begini-begini, nggak ada kerjaan lain. Gimana ya? Ente jawab, nggak apa-apa bu, bertahan aja dulu. Nanti kalau ada kerjaan yang halal baru keluar. Lah kalau lagi zina dimati, lo ada ustadz pernah jawab begitu di TV. Ana lihat langsung, bukan kata orang. Ana pas kebetulan, Ana nonton emang lagi nonton, lagi iseng lihat. Loh kan ustadz berani amat jawab begitu. Enak banget jawabannya. Lah kalau mati masih begitu gimana? Subhanallah, itu Ana bilang ulama akhirat, ulama yang takut sama Allah ini nggak akan berani jawab kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu dia bilang wallahu alam, nggak berani bu saya jawab bu. Tapi nggak apa-apa kan setiap minggu nih acara, minggu depan saya jawab. Saya nggak mau jawab sembarangan, itu baru benar. Sebagaimana Imam Malik, guru Imam Syafi'i, ditanya banyak pertanyaan yang dijawab cuma 1 atau 3 gitu lupa nih. Sisanya nggak dijawab. Sisanya beliau jawabannya cuma wallahu a'lam. Sampai habis acara mereka bilang, kamu kata ulama, punya murid Imam Syafi'i. Siapa nggak kenal Imam Syafi'i? Murid Imam Malik. Kok nggak jawab? Kata beliau, apakah seorang ulama harus tahu semua jawaban? Yang saya nggak tahu, saya bilang wallahu a'lam. Nggak harus semua dijawab. Ulama juga terbatas ilmunya. Itu sekelas Imam Malik. Nah, makanya di sini dikasih tahu nih, wa alla yaftu illa bi yatayaqqanuna sihhatahu. Dan mereka nggak sembarangan berfatwa kecuali sudah yakin akan jawabannya. Wa qad kana salafu, sebagaimana para salafus saleh terdahulu zaman Nabi, sahabat tabi'in, yatadafa'una al-fatwa, mereka saling melempar fatwa hatta tarja' ilal awal,
hingga fatwa itu kembali kepada orang pertama. Maksudnya gimana? Orang salaf nih zaman dulu nih, ketika ditanya ke si A, Syekh, guru, ini jawaban apaan? Dia takut jawab. Tanya aja masih si B. Si B ditanya, ini gimana jawabannya? Kata si B, tanya aja sama C. Si C bilang apa? Tanya aja sama si D. Padahal ulama semua ini, nggak ada yang berani jawab. Mereka itu takut berfatwa. Jadi dilempar ke ulama lain, ke ulama lain, ke ulama lain. Sampai ulama terakhir akan bilang apa? Coba tanya sama si A tahu jawabannya. Kembali lagi ke awal. Saking takut ngejawab. Padahal dia tahu jawabannya. Kenapa? Khawatir menyampaikan hukum, padahal salah akan menjadi petaka di mana? Nah, orang itu yang nanya kita jawab salah. Ketika dia berbuat dengan jawaban salah kita, yang nanggung dosa siapa? Gitu. Dia kan polos orang awam. Dia nganggap kita ustadz, ulama besar. Kata ustadz gak apa-apa. Dilakuin sama dia. Yang nanggung siapa? Kita dosanya. Oleh dosa berfatwa, salah. Nah, kan dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis, man qala fil qur'ana bi ra'yihi falyatabwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an seenak dia, semaunya dia, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Artinya kalau nggak tahu jangan jawab. Jangan sok-sokan ngejawab, karena itu ciri ulama akhirat. Dan jangan malu ketika orang bilang, Ustaz setiap ditanya masa bilang wallahu alam. Justru kalau dia orang alim yang nanya nih, pernah ngaji di tempat berapa tempat, dia bakal tahu yang ditanya orang alim beneran itu. Kenapa? Ketika dia nggak tahu bilang wallahu, makanya kata ulama, wallahu alam itu adalah nisful jawab, separuh dari jawaban. Separuh jawaban itu wallahu alam. Ketika Anda bilang tidak tahu, itu separuh jawaban daripada sosok ngejawab. Ya. Nah kemudian waqala Abdurrahman bin Abi Layla adraktu fi hadzal masjid 120 min as-sahabah. Abdurrahman bin Abi Layla ini tabi'in, ya. Kata beliau, saya berjumpa dengan 120 sahabat di masjid ini. Enggak disebutin masjid apa ya. Beliau lagi di masjid, kata beliau, saya berjumpa dengan 120 sahabat di masjid ini. Ma ahada yas'al an haditsin aw fatwa illa wadda an akahu kafahu dzalik. Setiap sahabat yang aku temui ketika ditanya tentang sebuah hadis atau sebuah fatwa, minta jawaban, dia selalu ngelempar ke sahabat yang lain. Dia berharap sahabat yang lain yang jawab, bukan dia yang jawab. Kenapa kayak gitu? Karena ketakutan mereka, takut salah ngomong. Itu sahabat loh ya. Sahabat 120 sahabat yang ditemukan oleh Abdurrahman bin Abi Layla ketika mereka ditanya tentang hadis atau ditanya tentang suatu soal supaya dijawab, ini sahabat selalu ngelempar ke sahabat yang lain. Coba tanya yang lain deh, jangan aneh. Yang lain pasti ditanya, coba tanya yang lain deh. Kenapa? Mereka takut untuk menjawab. Dia berharap sahabat yang lain yang ditanya ngejawab, jangan dia ngejawab. Tuh, orang dulu tuh begitu tuh. Sekarang kan sembarangan. Kalau zaman sekarang kebalik, punya ilmu dikit, ngeritik ulama-ulama yang ada. Dikit di ilmu belajar, baru berapa tahun, tahu berapa hadis, tahu berapa jawaban. Ketika ada ulama-ulama senior nih, salah bicara, atau bicara benar sebenarnya, dan itu pendapat yang lain, dikritik sama dia. Kiai salah ngomong ini, yang benar begini nih kitab ini. Padahal tuh Kiai nyampein emang jawaban ada, jawaban begitu. Emang ada beberapa pendapat, tapi ini anak muda, anak ingusan, udah sok tahu. Akhir zaman juga tuh. Itu yang dikhawatirkan sama Nabi. Ulama su itu begitu tuh. Di antaranya dekat sama umara, dan di antaranya juga apa? At-tasaddur 'alal aqran. Dia pengen dilihat sama orang-orang semasanya bahwa dia lebih alim. Itu tanda-tanda ulama su. Hati-hati, hormatilah para ulama. Ketika ada ulama salah bicara, nggak bisa ngomong langsung ke orangnya, sampaikan ke orang terdekatnya. Cari tahu, nih Ustadz di mana tinggal di tempat bulan. Ada nggak dekat teman dia? Oh ada, teman kita dekat. Minta nomornya, sampein. Tolong sampein ke Ustadz, kemarin lagi bicara, dia salah ini. Biar mungkin dia di pertemuan yang akan datang apa? Dia meluruskan, takutnya nanti jadi fitnah. Nah itu baru benar. Bukan bikin channel YouTube atau TikTok ngeritik aja. Yang anu salah, si anu salah, yang benar yang begini. Hati-hati.
khawatirnya itu nanti timbul riya. Kalau timbul riya apa? Termasuk asyirkul khafi. Syirik tersembunyi itu riya. Bangga dengan diri sendiri. Nauzubillah min dzalik ya. Thumma qad ala al-amru ila iqdam aqwam yad'un al-ilm al-yawm. Kata beliau ini Abdurrahman bin Abi Layla, aku berjumpa dengan 120 sahabat, setiap ditanya mereka lempar jawabannya ke sahabat yang lain. Sampai aku menemukan suatu zaman, artinya sahabat sudah pada wafat, masih ada nih, masuk suatu zaman di mana ada orang-orang ngerti agama dikit, udah berani menjawab. Yuqaddimuna 'alal jawab fi masaila uridat li Umar. Kadangkala mereka itu mendapatkan pertanyaan dan mereka berani menjawab, padahal kalau pertanyaan itu disampaikan kepada Umar ibn al-Khattab, nescaya beliau akan ngumpulin sahabat Badar untuk dapat jawaban. Maksudnya gimana? Di akhir zaman begini, kata Abdurrahman bin Abi Layla, banyak orang berani menjawab, buru-buru menjawab setiap ditanya. Padahal kadangkala yang ditanya itu, kalau ditanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, nescaya Sayyidina Umar gak akan jawab. Dia akan mengumpulkan sahabat Badar yang ikut perang Badar untuk bisa mendapat jawaban. Saking sahabat gak akan berani jawab. Tapi ini orang-orang sekarang ini baru punya ilmu dikit tapi berani menjawab. Hati-hati, salah jawaban akan bikin banyak orang sesat. Makanya ketika ada ustadz terkenal, ma'ruf, salah ngomong, seandainya dikritik lah sama yang lain dan sampai ke telinga dia kritikan itu, ketika dia lagi live lagi di channelnya atau lain sebagainya, dia sampaikan, kemarin saya apa? Salah bicara. Ya namanya saya manusia, mungkin khilaf, saya bicara minta maaf, yang benar tuh begini. Itu baru benar. Ini ada orang-orang mentang-mentang terkenal, dia punya pengikut jutaan, ketika salah dan dikritik kesalahan dan jelas emang salah benar, nggak ada satupun ulama yang bilang sebagaimana omongan dia. Dan dia udah sampai ke telinga dia kritikan itu, sampai detik ini masih sombong nggak mau mengakui kesalahannya. Ada, bukan nggak ada. Tapi mudah-mudahan sudah ada sekarang, karena belum tahu ya. Seminggu sebulan yang terakhir ini ada gak jawaban dari awalnya sebelum ya? Kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada kan bahaya. Yang contoh anak ngomong mantap kan, ketika ada seorang ustadz salah ngomong soal fardu wudu, itu bahaya nggak? Fatal loh. Orang nanya soal fardu wudu, nanya soal basuh pala sebenarnya. Cuman jawaban dia, fardu wudu, rukun wudu cuma 2, basuh muka dan tangan hingga sikut. Ya, basuh kepala, ngusap kepala dan basuh kaki sunnah kata dia. Bahaya loh. Ini hukum agama dan dikritik sama banyak anak muda NU. Bahkan ulama-ulama lain dikritik, maksudnya biar sampai ke telinga dia. Ternyata dengar-dengar udah sampai, cuman dia belum ada omongan juga sampai sekarang bahwa dia salah. Bayangkan kalau pengikutin ngikutin, mereka wudu basuh muka sama tangan doang. Apa yang tanggung dosa mereka? Bahaya ini. Ketika salah, akuin kesalahan kita, nggak masalah kok. Memang ulama harus nggak salah. Ya bisa aja salah mungkin karena capek, bener nggak? Capek, lelah, makanya jawabannya apa? Jadi ngaco, disamain sama tayamum. Bisa aja, bisa karena capek. Cuman ketika sudah dikritik nggak terima, namanya itu sombong. Udah salah kagak mau disalahin, itu bahaya. Dan itu menandakan bukan sebagai ulama akhirat. Wa min sifatihim ay yakuna aktsara bahtihim fi ilmi al-a'mal amma yafsiduha wa yaqdir al-qulub wa yuhijul wasawis. Sampai sini dulu ya. Ini tanda-tanda ulama-ulama akhirat, belum selesai, masih ada tentang tanda-tanda ulama akhirat. Kesimpulan yang kita sampaikan, tanda-tanda ulama akhirat yaitu mereka itu jauh daripada sholatin, daripada penguasa. Jika ada ulama yang ngerti ilmu dekat dengan penguasa dengan tujuan tidak baik dan kelihatan nampak tujuan yang tidak baik, ketika penguasa zalim malah sama dia dipuji-puji, berhati-hatilah. Ini adalah penjahat besar karena dia bersembunyi di belakang gelar gelar ustadznya. Hati. Kata beliau juga, kata Sa'id bin Musayyib, kalau kalian melihat seorang ulama dekat dengan umara dengan tujuan tidak baik,
maka berhati-hatilah karena sesungguhnya dia apa? Penjahat, kata beliau. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan tanda-tanda ulama akhirat tidak mudah untuk menyampaikan fatwa. Ketika ditanya mereka nyari kayak apa? Sebelum menjawab dia pastikan dulu jawabannya benar atau tidak baru menjawab. Karena para sahabat salafus saleh juga mereka setiap dapat pertanyaan suka dilempar ke ulama yang lain dengan harapan ulama lain aja ngejawab, jangan dia ngejawab. Kenapa? Khawatir salah ngejawab. Seperti itu ya, sampai sini dulu, wallahu alam bisawab. Nah, nanti kita teruskan lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحج الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصعب والحمد لله في البدء والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.